bahwa kenapa Allah memulai semua suratnya, ya, awal-awal surat semua dimulai dengan basmalah kecuali surat 9 ya At-Taubah, karena ada dua sebab. Pertama, an yabda'u ya liyursyida ibadahu, petunjuk dari Allah agar kita hambanya yabda'u a'malahum wa aqwalahum biha, untuk memulai seluruh aktivitas kita baik ucapan maupun perbuatan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena Rasul yang bilang kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga tuh. Setiap umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Kita umat Nabi Muhammad bukan nih? Iya, berarti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Aman ya? Tapi masih koma hadisnya. Belum titik. Apa kata Rasul? Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat-Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah baballahi wa rasulih, kajian kita masih Al-Fatihah, mudah-mudahan yang terakhir ya. Kita persingkat saja. Sudah kita bahas tentang basmalah dan Al-Fatihah secara umum. Sekarang kita ambil hikmahnya. Ada beberapa kitab yang saya ambil, diantaranya Al-Mukhtasar. Ya, di sini fi Tafsirul Qur'anil Azim mengatakan ketika bicara tentang awal-awal Al-Fatihah adalah iftatahallahu ta'ala kitabahu bil basmalah liyursyida ibadahu an yabda'u a'malahum wa aqwalahum biha talaban li'aunihi wa taufiqihi. Paham ya? Ada terjemahnya. Ya, bahwa kenapa Allah memulai semua suratnya, ya, awal-awal surat semua dimulai dengan basmalah kecuali surat 9 ya At-Taubah, karena ada dua sebab. Pertama, an yabda'u ya liyursyida ibadahu, petunjuk dari Allah agar kita hambanya yabda'u a'malahum wa aqwalahum biha, untuk memulai seluruh aktivitas kita baik ucapan maupun perbuatan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, mau minum, mau apapun, ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kalau lupa apa ya doa mau makan, udah bismillah aja minimal. Apa ya mau ke masjid ya lupa, udah bismillah aja. Ya, kalau lupa doanya ketimbang buka contekan kelamaan. Ya, udah langsung baca bismillah, ini minimal. Sekaligus di sini tolaban li'aunihi wa taufiqihi. Yang kedua, sebagai bentuk permohonan kita kepada Allah, bahwa basmalah ini sebagai wasilah, sebagai perantara agar kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan keberkahan dalam seluruh aktivitas kita. Ya, nanti ada hadis yang mengatakan bahwa perbuatan yang tidak dimulai dengan basmalah fahuwa aqta', yaitu berkahnya berkurang. Tapi kalau kita baca basmalah, berkahnya utuh lengkap. Yang jadi masalah kan berkah ini yang susah dicari. Berapa banyak orang yang mungkin misalnya mencari harta, mencari rizki, berangkat malam subuh, pulang malam, pada isya misalnya. Dapatnya banyak tapi nggak berkah. Akhirnya apa? Ya nggak nyaman. Dipakai buat makan jadi penyakit. Ya, dipakai buat yang lain jadi
Ya, akhirnya malah nggak berbekas. Tapi ada juga orang yang kelihatannya kok kerjanya santai, uangnya nggak banyak tapi berkah. Keluarganya sehat, ya, nggak banyak utang. Itu kan ya. Kalau kita kan ya mau nggak mau ya utang terus ya. Iya. Ya tinggal utangnya mau produktif atau konsumtif itu aja ya. Nah, dengan basmalah mudah-mudahan semuanya berkah. Pekerjaan kita, semua keluarga kita berkah semua. Itu ya. Jadi jangan lupa sering baca basmalah. Yang penting jangan keseringan baca, mau makan ya sekali aja bismillah, jangan tiap nyuap bismillah, bismillah. Jangan. Iya, ntar gak kelar-kelar makannya. Di awal aja, pas mau makan bismillahirrahmanirrahim makan. Ya. Nah, itu poin yang pertama. Jadi, yuk kita ketika beramal soleh baca basmalah. Sekaligus kalau kita ingin beramal yang salah nggak jadi. Ya, punya niat pengen nyolong nih bismillahirrahmanirrahim. Kok masa bismillah mau nyolong gitu kan? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nyolongnya nggak jadi karena bismillah. Bukan nggak jadi bismillahnya tetap nyolong, jangan. Ya, karena sudah kebiasaan. Ini yang Allah minta kita terbiasa. Sebagaimana Allah ya memulai semua kitabnya, memulai semua surat Al-Quran dengan basmalah tadi kecuali At-Taubah. Gitu ya. Itu kesimpulan. Yang berikutnya, kenapa kok di sini ada lafaz Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin yang semuanya bicara tentang Allah? Yang poin awalnya adalah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bukan hanya puji, segala puji. Nanti kalau kita buka di Nobel Quran misalnya ada kata-kata semuanya all of the praises and thanks be to Allah gitu ya. Semua pujian, semua terima kasih kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, dijelaskan dalam tafsir Al-Alusi ya. Ada 4 hal. Kenapa kita harus selalu memuji Allah Subhanahu wa taala? Pertama, jelaskan di sini ya ibadi in kuntum tahmaduna wa tu'adzibuna lil kamali dzati was sifati fahmaduni fa inni anallah. Kita biasanya memuji ya, memuji sesuatu itu karena kesempurnaannya. Allah Maha sempurna, baik zatnya maupun sifatnya. Karena itu Allah pantas dipuji. Kita gitu kan, kita melihat orang lain yang kelihatannya sempurna, orangnya ganteng lu keren. Kita puji kan, ganteng banget. Ya kan, yang cakep banget. Itu pujian. Ya, kita misalnya ya melihat pemandangan, masya Allah indahnya. Karena tadi melihat kesempurnaannya. Nah, Allah itu maha sempurna. Dalam hadis Nabi dikatakan nanti innallaha jamilun yuhibbul jamal. Panjang ya. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal. Panjangin. Dan Allah menyukai, mencintai keindahan. Kadang ada yang ceramah terlalu semangat, ujungnya pendek. Yuhibbul jamal. Allah mencintai onta. Salah. Jamal. Ya. Makanya ada orang namanya Jamaluddin. Indahnya agama. Tapi tulisannya hanya satu. Jamaluddin. Ontanya agama. Ya. Kan ada orang namanya Jamal. Nah kalau punya teman namanya Jamal, ujungnya panjangin Jamal. Ganteng gitu ya. Bagus. Jangan Jamal. Onta sini. Datang lagi. Ya, bayangkan ya, panjang pendek aja udah berubah, hati-hati. Yang berikutnya wa in kana lil ihsan wat tarbiyah wal in'am. Ya, Allah itu maha baik, maha mendidik, maha pemberi nikmat. Jadi pantas juga Allah dipuji karena itu. Yang disebut sebagai Allah sebagai Rabbul Alamin. Allah sebagai Tuhan semesta alam. Ya, Allah yang menciptakan semua alam semesta ini. Allah yang memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan pendidikan, ya, baik yang kita bilang sekarang sebagai insting, ya, kita kan suka bingung kok ayam begitu bertelur dia bikin sarang sendiri. Itu ayam pernah kursus nggak? Kursus bikin sarang, pernah lihat atau pernah ikut? Nggak ada. Kok dia bisa bikin sarang? Itu karena Allah sebagai Rob, Allah yang ngajarin. Ya, terus apa lagi?
Ya burung, tahu bikin sarang. Ya, penyu hidupnya di laut terus. Begitu bertelur ke pantai. Ya kan? Dia bikin lubang sampai dalam. Sekali telur sampai ratusan. Ditutup, ditinggal lagi. Dikasih ini enggak? Dikasih tanda enggak? Kasih tanda panah nanti kalau netes ke sono ya, enggak ada. Dan anak-anak penyu tahu, begitu dia netes pasti ke laut, enggak ada yang nyasar ke mall gitu kan? Enggak ada. Kok tahu? Ini ada Allah sebagai Rabb, Allah yang mendidik. Allah yang ngajarin. Termasuk kita manusia. Ya, begitu lahir jadi bayi dikasih susu ibu, nyusu. Ya kan? Padahal juga emaknya nggak ngomong. Nih ntar kalau ini nyusu ya, enggak. Bahkan yang zaman sekarang kalau kita baca katanya, ya menurut ilmu kedokteran jangan langsung dikasih, taruh aja di perut ibunya. Nanti biar dia ngerambat sendiri, ngejar sendiri. Makanya maaf kenapa ya untuk ibu dia lebih gelap karena biar anak bayi itu tahu mana beda mana yang terang dan gelap, yang dikejar yang gelapnya. Itu buat nyusunya. Sampai kayak gitu coba. Siapa yang ngajarin? Ya Allah. Itulah Allah sebagai Rabbul Alamin yang mengajarkan, yang mendidik. Ya, tidak hanya kita, bahkan makhluk yang lain tadi. Ya. Kemudian tadi ya Allah juga yang memberikan nikmat. Makanya nggak usah khawatir. Kebanyakan kita takut, aduh, entah kalau saya meninggal anak saya makan apa. Kayak nggak yakin ada Allah. Ya, saya suka bilangin kalau ada yang begitu. Kenapa sih? Keluhan kita itu bukan begitu. Para nabi juga ngeluh. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Yakub. Itu dalam surat Al-Baqarah dijelaskan. Mereka ngeluh juga. Ketika mau meninggal mereka panggil anak-anaknya. Tapi bahasanya bukan lu makan apa, bukan. Bukan madza ta'kuluna min ba'di. Nanti kamu makan apa kalau saya meninggal, bukan. Tapi bahasanya apa? Madza ta'buduna min ba'di. Anak-anakku kalau saya meninggal, kamu mau beribadah kepada siapa? Kamu mau nyembah siapa? Tetap bertauhid atau musyrik? Yang kita takutkan adalah itu, bukan bisa makan nggak bisa makan. Karena Allah sudah jamin. Ketika kita di perut ibu, jadi jamin kan semuanya. Hartanya sampai mana? Bahkan Rasul dalam hadis yang lain juga sudah menekankan, nggak akan wafat manusia sebelum harta yang dijanjikan oleh Allah ketika kita di perut ibu dikasih semua. Ya, jadi kalau dapat dikit, udah nggak usah sedih. Mudah-mudahan dapatnya dikit kan jadi lama matinya kan? Oh, dikit. Yang repot tuh kalau dapatnya banyak, waduh bentar lagi mati nih, udah dapat banyak terus. Ya, apalagi udah dapat banyak, caranya haram lagi, serem karena mau haram mau halal segitu-gitu juga. Ya. Kita mau nyari yang haram, mau nyari yang halal, segitu nggak nambah, nggak kurang. Allah itu sebagai Al-Mun'im, pemberi nikmat. Jadi nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan adalah akidah anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, itu yang kita khawatirkan. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, ya, wa in kana lirroja'i wa tama' fil mustaqbal. Kalau kita menginginkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, yakin Allah itu sebagai Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Enggak usah khawatir, yang namanya Maha Pengasih, Maha Penyayang pasti kita dikasih, pasti disayang. Yang jadi masalah kadang kitanya yang enggak siap disayang, maunya dikasih terus. Ya, padahal dua ini kadang-kadang suka beda. Ada yang paling baik sih dikasih dan disayang, itu kita mau. Kita disayang sama orang tua, dikasih jajan banyak orang tua, itu pengennya kan? Pengen. Tapi ada yang sebaliknya. Karena orang tua sayang sama kita, dikasih jajannya nggak banyak. Diajarkan hemat. Akhirnya sampai besar pun dia akan hidup hemat. Bukan orang tuanya nggak mampu, mereka mampu, tapi mereka mengajarkan cara berhemat sama anak-anak. Dan ada yang sebaliknya juga, saking keselnya udah dikasih semua, dikasih yang banyak, biarin biar susah ntar gedenya sekalian. Ada yang begitu, karena susah diatur.
Ya, nah kita kan maunya dua-duanya, tapi kalau enggak ya minimal yang terakhir, disayang sama Allah. Karena Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, Allah akan memberikan kepada siapapun. Maka tadi saya bilang bicara rezeki nggak usah khawatir, jangankan kita, semut aja ada rezekinya, cacing dalam tanah ada rezekinya. Yang penting kita mau usaha. Ya, yang repot itu kita disayang nggak sama Allah, karena Allah hanya sayang kepada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman. Nah kita termasuk itu nggak? Kalau kita orang-orang Islam, kita pasti disayang sama Allah, pasti. Cuma caranya ada yang disayang dan dikasih, dan ada yang disayang tapi nggak dikasih. Tergantung kita. Kita ini tipe yang mana? Karena kan Allah minta kita itu cuma dua. Kalau nggak bersyukur, bersabar. Kalau tipenya bersyukur, pasti Allah kasih terus. Karena setiap dikasih nikmat, dia bersyukur, dia sedekah, dia juga zakat, dia juga wakaf, semua dia keluarkan. Ya, orang yang kayak gini makin banyak rezekinya. Karena semakin dikasih nikmat, semakin bersyukur. Ya, Rasul saja pernah suatu hari sholat, udah komat, udah mau mulai sholat, pulang dia. Lama mau ditungguin sama sahabat-sahabat. Akhirnya begitu udah lama balik, mimpin sholat. Begitu selesai sholat, selesai zikir, sahabat tanya, ya Rasul tadi kenapa? Kok lama banget? Apa mules mungkin buang air gitu kali kan? Lama gitu apa-apa. Apa kata Rasul? Waktu saya mau takbir, saya ingat di rumah masih ada beberapa uang emas, beberapa dinar. Kok nggak enak gitu, saya sholat masih nyimpan duit. Akhirnya saya pulang, saya ambil tuh duit, saya cari fakir miskin, saya sedekahin, uang habis baru saya mimpin sholat, tenang saya. Coba kalau kita gimana? Terbalik ya, ngomongnya malah pusing. Ya ada yang modalnya kayak gitu, makanya dikasih uang berapapun ya dia sedekahin dan tetap bersyukur. Di sisi lain ada yang hidupnya sabar, begitu dikasih rezeki malah menjauh dari Allah. Ya, waktu belum kerja rajin ke masjid, udah kerja nggak ke masjid. Naik jabatan malah nggak sholat. Nah yang kayak gini disusahin sama Allah, akhirnya apa? Di PHK. Begitu di PHK ke masjid lagi rajin. Wah ini dia, ini orang sabar. Maksudnya khawatir kita termasuk orang yang kedua. Mudah-mudahan yang pertama. Ya, kok saya hidupnya susah mulu ya? Coba mikir. Mungkin dulu waktu senang lupa. Begitu susah ingat lagi, udah dibikin susah. Meninggal dalam kondisi susah, masuk surga. Inilah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kok enak ya orang-orang kafir tuh duitnya banyak begini. Iya kan di dunia. Di akhirat dapat apa? Kan kita yakin bahwa bicara surga, ya jatahnya kita umat Islam. Ya, karena Rasul yang bilang, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga tuh. Setiap umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Kita umat Nabi Muhammad bukan nih? Ya, berarti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Aman ya? Tapi masih koma hadisnya. Belum titik. Apa kata Rasul? Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Langsung kaget sahabat. Qalu ya Rasulullah wa man ya Rasul, yang enggak mau siapa tuh? Coba ya, udah dijamin masuk surga enggak mau. Apa kata Rasul? Faman ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat, mau mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad, dialah yang masuk surga. Waman asoni, yang enggak mau taat, yang enggak mau mengikuti ajaran-ajaran Rasul, faqad aba, dialah yang enggak mau masuk surga. Nah, sama ulama nanti diperjelas. Yang enggak mau itu ada dua. Pertama, orang yang enggak mau masuk Islam, maka dia selamanya enggak akan masuk surga. Yang kedua, dia mau masuk Islam, tapi nggak mau jadi orang soleh, maksiat melulu. Nah yang kayak gini masuk surga, tapi mampir dulu di neraka. Ya, mampirnya berapa lama? Ya sehari itu 1000 tahun, nggak lama. Ya,
fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun, nanti di surat 22 Al-Hajj. Tanya imam lah yang hafal ya. Dijelaskan sama Allah begitu ya. Sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian, kata Allah. Jadi kalau divonis 1 hari di neraka, mampirnya sama dengan 1000 tahun. Ya tinggal maunya berapa hari. Kalau saya sih nggak mau. Ada yang mau mampir silahkan, jangan ngajak-ngajak ya. Ya. Kemudian kita juga khawatir tentang masa depan. Maka dijelaskan di sini dalam tafsir Al-Alusi juga, wa in kana lil khaufi fa inni ana malik yaumiddin. Kalau kita khawatir dengan masa depan, termasuk khawatir dengan akhirat, yakin Allah lah sebagai malik yaumiddin, penguasa hari kiamat, penguasa hari pembalasan, penguasa hari akhir. Jadi kalau mau minta surga, mintanya sama Allah. Insya Allah kekhawatiran kita akan ya sedikit-sedikit ya menghilang. Jangan minta sama yang lain. Gitu ya. Sehingga pantaslah kalau Allah senantiasa dipuji dengan ucapan minimal alhamdulillah. Nanti dalam hadis yang lain dikatakan alhamdulillah tamlaul mizan. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, itu seolah-olah timbangan itu penuh dengan pahala, padahal ucapannya pendek, alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu berarti kita meyakini Allah lah yang maha segalanya, bukan kita. Dan orang yang paham alhamdulillah, dipuji oleh orang atau nggak dipuji biasa-biasa aja. Karena yang seharusnya mendapat pujian bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Ya, itu poinnya. Yang berikutnya atau ada pertanyaan silakan. Ya, lanjut. Iya, yang berikutnya, ya Ibnu Qayyim mengatakan untuk qiraat fil ayat wasilatani listijabatid du'a. Dalam Al-Fatihah juga ada penjelasan tentang ya sebab doa itu dikabulkan untuk adabnya. Ya, yang pertama ada penjelasan bahwa ketika kita minta berdoa, maka doa yang terbaik adalah doa minta hidayah. Ya, bukan doa yang lain. Karena ketika kita minta hidayah, minta petunjuk, minta dimudahkan kepada Islam, maka nanti semua yang lain ikut. Rezekinya juga jadi halal. Ya kan, dapat pasangan juga halal. Dan seterusnya. Nah, dan di sisi lain, Al-Fatihah juga mengajarkan adab-adab berdoa. Apa adabnya? Pertama, memuji Allah. Makanya setelah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu pujian. Doanya di mana sih? Doanya tuh di ihdinas siratal mustaqim, itu doanya. Ya Allah, berilah kami hidayah, ya Allah, berilah kami petunjuk ke jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan Islam. Tapi kan enggak langsung ihdinas. Pas kita baca Fatihah, setelah bismillah kita baca alhamdulillah, kita memuji Allah. Karena itu ulama mengatakan kalau mau doa, kalau minta apapun, puji Allah dulu. Ya, sama, kita mau ngutang gimana? Langsung minta Pak? Wah ya mukodimah dulu. Oh ente pokoknya luar biasa deh. Ya, paling ganteng di sini. Paling aja terus ya, biar begitu minjem dapat. Ya. Ya, ini adabnya. Jadi kalau mau minta berdoa pada Allah, puji Allah dulu. Silakan dengan ucapkan alhamdulillah, dengan menyebut asmaul husna, baik satu, sebagian atau seluruhnya, atau menyebut sifat-sifat Allah yang sempurna. Dan juga jelaskan bahwa yang berikutnya kita betul-betul beribadah hanya kepada Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Nah, setelah doa itu kita sebutkan baru mana doanya? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami hidayah. Ya, jadi ada muqaddimah. Nah, muqaddimah ini adabnya. Kita puji Allah, kita jelaskan bahwa kita juga hanya beribadah kepada Allah, baru kita minta. Itu ya. Itu
penjelasan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian dari gurunya Ibnu Taimiyah mengatakan, lima dzakanatil haja ilal huda a'dham minal haja ilan nasr wa rizqi. Kenapa ya minta hidayah itu lebih utama daripada minta yang lainnya, minta rezeki atau minta pertolongan. Ya, dijelaskan di sini, al haja ilal huda a'dham minal haja ilan nasr wa rizqi bal la nisbata bainahuma li'annahu idza hudiya kana minal muttaqin wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya. Karena kalau kita mendapatkan hidayah, mendapatkan kemudahan untuk masuk Islam, bahkan kita sudah nyaman dalam Islam, ya. Kemudian kita menjadi orang-orang yang bertakwa, maka minimal akan mendapatkan dua hal ini dalam surat 65 ya, At-Tolaq. Kata Allah, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang terus meningkatkan takwanya kepada Allah, akan Allah berikan solusi dari semua permasalahannya. Apapun masalah kita, Allah kasih solusi. Yang penting kita terus meningkatkan ketakwaan. Ya. Lalu yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari pintu yang kita nggak sangka-sangka. Kita ngejar yang sana, dari sana pintunya. Kita ngejar yang sini, pokoknya ada terus rezekinya. Ya, seperti percakapan antara guru dan murid ya, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu dicari. Kalau nggak dicari, mah nggak dapat. Kata gurunya Imam Malik, enggak juga, ada juga nggak dicari dapat rezekinya. Ah masa sih, penasaran kan, udah. Besok begitu, ya Imam Syafi'i lagi jalan, ada yang panen, dipanggil dia, bantuin yuk, panen anggur. Bantuin dari pagi sampai sore kan, selesai bantuin, dapat, ya, dapat anggurnya. Nah karena dia punya guru, dia ihtiroman. Ya, dia datang ke gurunya, dia kasih ke Imam Malik bagiannya, wahai guru, gurunda ini hadiah dari saya. Apa kata Imam Syafi'i itu? Betul kan kata saya? Kata Imam Syafi'i, kenapa? Kalau kita nggak nyari, kita nggak dapat rezeki. Apa kata Imam Malik? Betul juga kata saya. Saya nggak ngapa-ngapain, dapat rezeki. Ya kan? Kalau Imam Syafi'i kerja dulu dia, bantuin panen orang, dapat rezekinya. Kita Imam Malik, saya nggak ngapa-ngapain di rumah seharian. Ya, dapat rezeki juga. Nah itulah yang disebut dengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki yang nggak disangka-sangka. Ya. Iya, karena itu kenapa yang diminta adalah tadi ihdinas siratal mustaqim. Ya, dan dua-dua yang semisal dari sini banyak ya, seperti misal di Ali Imran ayat 8. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau condongkan pada kesesatan setelah kau berikan hidayah pada kami. Minta hidayah juga. Ya. Ini yang paling penting, karena kalau sudah hidayah, kita sudah nyaman dalam Islam. Karena ada juga orang yang agamanya Islam tapi nggak nyaman. Ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Kenapa kamu kok agamanya Islam? Ya habis orang tua saya Muslim sih. Seolah-olah kalau orang tuanya nggak Muslim, dia akan ikut orang tuanya. Nggak ada kebanggaan. Padahal tadi sudah kita jelaskan, hanya Islam yang menjamin umatnya masuk surga. Tinggal pilihannya, mau langsung atau mampir dulu, terserah. Ya, tapi kalau bukan Islam, yakin boro-boro bisa masuk, nggak bakal bisa. Karena Allah yang bilang nanti dalam surat 3 ayat 18 ya, Ali Imran, bismillahirrahmanirrahim, innad dina indallahil Islam. Allah hanya menerima agama Islam. Atau di ayat 85-nya masih surat Ali Imran, waman yabtaghi ghairal islami dinan.
Siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima selama-lamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya kalau mereka yang ya di luar Islam nggak menerima, ya nggak ada masalah. Inilah keyakinan kami. Makanya khotib Jumat tiap Jumat pasti ada pesan takwanya. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh, yang jawab pasti melek nih. Yang jawab biasanya tidur kalau Jumatan. Nggak tahu, nggak denger dia. Ya, pas qomat baru bangun. Ya kan? Udah bangun marah-marah lagi. Iya, udah bangun marah-marah. Apaan nih Jumatan, kenapa nggak ada khutbahnya langsung sholat? Ya tidur padahal. Dia ngomel-ngomel lagi dia. Dia tidur pules. Ya, dibangunin malah dia ngomel. Ya, mudah-mudahan bukan yang di sini enggak ya. Sono jauh banget. Ya, ini bicara hidayah ya. Kalau kita sudah dapat hidayah, kita tambah ketakwaan kita, udah solusi dapat, rezeki dapat. Makanya jangan putus-putus, jangan bosan-bosan minta hidayah pada Allah. Ya, tadi saya mau tulis tuh 5 hidayah, ternyata sudah ditulis tuh di whiteboard tuh, saya baca tadi. Wow, udah ada ya. Itu kan 5 hidayah ya. Mulai dari insting, kemudian al-his, panca indera. Ya, lalu akal, kemudian hidayah agama dan hidayah taufik ya. Ya, nanti lihatnya di sana ya, di whiteboard tuh. Nah, yang terakhir ayat ke-7 Allah jelaskan ada 3 hal. Ya, dari siratal ladzina an'amta alaihim, 1, ghairil maghdubi alaihim, 2, waladdallin. Allah memberikan 3 opsi, 3 pilihan jalan. Ada jalan yang Allah beri nikmat, ada jalan yang dimurkai oleh Allah, dan ada juga jalan yang sesat. Mau yang mana? Ya, nah masing-masing ada konsekuensinya, ada akibatnya. Yang pertama, jalan yang Allah beri nikmat. Nikmat di sini nikmat hidayah. Kembalinya ke ihdinas siratal mustaqim. Bukan nikmat rezeki, bukan. Nikmat ini nikmat hidayah, ini nikmat yang tertinggi. Ya. Nah, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berilmu dan beramal soleh. Ya, menggabungkan ini. Dari mana ini? Nanti ada dalam surat 58. Apa tuh 58? Al-Mujadalah ya, ayat 11. Di tengah-tengahnya ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ya, orang Islam itu nggak cukup dengan amal, harus ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya bukan amal soleh, jadi amal salah. Ya kan? Ada orang terlampau soleh, misalnya, wah pengen bangun jam 3 sholat subuh. Sah nggak? Sah nggak sholat subuh jam 3? Enggak. Orang belum waktunya, wah saking pengen semangat sholat ya nggak bisa. Ya jam 3 ya tahajud. Ya, atau saking semangatnya karena dia lihat ya, dia ke masjid zuhur habis sholat sholat jamaah, sholat lagi 2 rakaat, maghrib isya habis jamaah, sholat lagi, akhirnya begitu subuh sholat lagi dia, habis zikir sholat, asar juga habis zikir sholat. Kenapa? Karena dia lihat zuhur, maghrib, isya, jamaah habis zikir sholat. Oh berarti setiap 5 waktu nih ada nih sholatnya. Nah itu namanya amal salah. Enggak ada ba'diyah subuh dan enggak ada ba'diyah asar. Tidak ada sholat rawatib sesudah asar dan subuh. Jangan terlampau soleh. Ya, malah jadi salah. Karena amal itu harus ada ilmunya. Ya. Nah, orang Islam ini, orang yang memilih jalan pertama adalah orang-orang yang berilmu dan beramal. Kalau nggak ngerti nanya, enak jadi orang awam mah tinggal nanya doang. Ya, kata Allah di dalam 2 surat dikatakan fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya
sama yang berilmu. Kalau nggak tahu disuruh nanya. Yang pusing kan yang ditanya apa jawabannya kan? Apa dalilnya? Yang nanya mah enak-enak aja. Yang repot kan yang ditanya. Ya. Jadi kalau kita mau milih jalan yang selamat, jalan yang ihdinas siratal mustaqim, jangan cuma beramal tapi datangi majelis ilmu. Datangi majelis taklim. Saya mau yang fokus Pak Ustadz, bisa masuk pesantren. Fokus tuh belajar agamanya. Udah nggak mungkin Ustadz, ya udah kalau nggak mungkin, kalau ada majelis taklim datang. Pesantren nggak mau, majelis taklim nggak datang, ilmunya dari mana? Dari YouTube, iya. Kalau nggak ngerti bisa nanya nggak di YouTube? Oke, nggak masalah, silakan. Apalagi udah ilmunya online, paketnya paket yang minimalis, baru nonton semenit habis, ya, rusak lagi nanti. Ya, belum dijelasin. Oh, ternyata begini, nyimpulin sendiri lagi kayak tadi tuh. Akhirnya, ya, sholat ba'diyah asar dan subuh. Gara-gara ngelihat zuhur, maghrib, isya pada sholat. Jangan. Boleh silahkan nonton online, tapi siapin paketnya. Juga harus jelas ustadznya. Ya. Jangan yang memang nggak jelas kita tonton, yang ada ntar sesat. Oke ya, itu yang pertama. Nah, yang dua ini yang hati-hati dilarang. Bukan jalan orang yang dibenci atau dimurkai oleh Allah. Ya. Dikatakan al-hadar minit tibai manhajil yahud. Taqdimul hawa ala syar'i al-maghdub alaihim. Jalan yang dimurkai Allah. Ya. Rasul ketika ditanya siapa ini? Al-maghdubi alaihim itu adalah al-yahud, orang-orang Yahudi. Ya, dan orang yang mengikuti gayanya Yahudi. Yahudi itu siapa sih? Dia kalau ngaji semangat, mengetahui al-haq, kebenaran. Semangat kalau ngaji. Tapi amal solehnya nggak ada. Majelis taklim datang. Ya. Tapi begitu disuruh praktek nggak mau. Sholat nggak ada. Ini ya. Ya, begitu tadarusan nggak datang. Pas diumumin nanti yang tadarusan ada snack baru datang. Emang nggak boleh? Boleh kalau buat anak-anak. Ya, saya dulu juga sama. Saya penggemar tadarusan dulu sejak kecil. Ya, karena begitu tadarusan dikasih snack, semangat. Ya, pintar sih kalau buat anak-anak, bagus tuh ya, kasih snack. Terus kalau hatam itu besok tumpengan. Iya, waktu saya kecil dulu di Tanah Abang. Jadi kalau hatam besok tumpengan. Kita tinggal ngomong, Pak Haji, udah hatam, bener hatam, iya siap, besok tumpengan langsung. Nah, kita kan lu jarang makan ayam. Ya, akhirnya apa? Bisa 5-6 hari hatam tuh. Iya, kita kejar ya. Sampai sahur kadang-kadang mau sahur masih kurang nih, udah juz 1, juz 2, juz 3 yuk ngaji bareng-bareng, pokoknya hatam. Enggak ada masalah, kita masih kecil. Jadi semangat ngajinya. Ya. Buat kita pun juga enggak masalah, ya memang yang sudah balik ini ya, udah bolak-balik malah kan? Bukan balik lagi, udah lewat baliknya. Ya, enggak apa-apa. Diumumkan aja nih yang tadarus ada snack, ada ini, biar pada datang, nggak masalah. Ya itu penyemangat. Ya. Nah kalau Yahudi ini dia semangat belajarnya tinggi, tapi amal solehnya nggak ada. Karena dia selalu mendahulukan hawa nafsu dan tidak mau melaksanakan ajaran Allah. Ya. Jadi ada yang semangat berilmu tapi tidak mau beramal. Inilah Yahudi. Ya, jadi kalau ada orang Islam kayak gitu nggak usah kaget. Oh, satu ada orang Islam, gelarnya ini. Tapi kok ngomongnya nyakitin, ngomongnya nyelkit. Ya, bahkan ngomongnya kadang-kadang ya agak miring-miring. Ya, yang bilang Tuhan bukan orang Arab lah katanya. Yang bilang apa? Kan ada yang begitu ya? Ada. Ya Tuhan bukan orang, masih bilang orang Arab. Orang juga bukan. Nanti kalau ditanya lagi, emang kalau bukan orang Arab tuh orang apa? Bingung lagi jawabnya kan? Ya, Tuhan memang bukan orang Arab, tapi nabinya orang Arab. Makanya ibadah kita pakai bahasa Arab, ngajinya pun pakai bahasa Arab. Kecuali nabinya orang
Orang Bekasi lain nggak pakai bahasa Arab. Ya, ini jalan yang kedua. Jadi semangat ngaji tapi nggak mau beramal. Ini gaya-gaya orang Yahudi. Jangan diikutin. Kalau diikutin Allah murka, Allah marah. Ya. Atau yang ketiga, al-hadzar minat tiba manhajin nasoro al-ibadah bil bid'ah wal jahl atau walad dolin. Ya. Jangan ikuti juga jalan yang sesat, jalan orang-orang Nasrani dan yang mengikutinya. Karena mereka semangat beramal tapi suruh ngaji nggak mau. Itu balik. Ya, amalnya semangat tapi nggak mau ngaji, akhirnya jadi amal salah bukan amal soleh. Nah, umat Islam itu tadi berilmu juga, beramal juga. Jangan separuh-separuh. Kalau ilmunya doang nggak pakai amal, ya jadi Yahudi. Amal doang nggak pakai ilmu, jadi Nasrani. Tapi kalau ilmu dan amal, insya Allah jadi Muslim yang baik. Wallahu a'lam. Oke, ada pertanyaan? Silahkan. Silakan, ada yang bertanya. Baik, buat mancing Pak Ustadz. Tadi doa kan harus memuji Allah dulu ya. Iya. Peribahasa pemanasan dulu lah supaya Allah. Tapi bukankah Allah Maha mengetahui niat kita, Ustadz? Apakah dengan begitu seolah-olah kita atau dengan doa seperti itu kan ada juga yang berdoanya tergesa-gesa dengan gitu ya. Memuji sih memuji tapi tidak dalam hati gitu Pak Ustadz. Kira-kira gimana Pak Ustadz? Karena Allah Maha tahu niat semua makhluknya gitu. Iya, Allah Maha tahu ya. Terus masalahnya bagaimana dengan orang yang berdoa? Berdoa ya tadi kan Pak Ustadz dengan memuji. Memujinya benar memuji tapi tidak oh nyambung iya, dengan niatnya. cepat ya. Cepet, Udah kayak F1 gitu ya. Untuk yang nonton Rossi. Iya, makanya ada berdoa itu. Doa itu kan mintanya ya harus dengan santai. Ya. Sama juga dengan orang yang baca Quran. Kadang orang baca Quran udah kayak nonton balapan. Ya, ada tahlilan misalnya, ada syukuran, ada pengajian, terus baca Yasin, itu udah kayak nonton balapan. Kadang-kadang jamaahnya dengan ustadznya balap-balapan majunya. Apa yang dibaca? Padahal perintahnya adalah di surat 73 Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Apa tartil ini? Perlahan. Maksudnya tidak terburu-buru. Sama juga dengan kita, doa juga sama. Perlahan aja, jangan kita minta. Kita memohon pada Allah. Tapi Pak Ustadz, permintaan saya banyak. Kalau saya ngomongnya lambat, nggak kelar-kelar. Ya jangan banyak-banyak mintanya. Ya dirangkum saja. Ya. Sahabat pernah bertanya sama Rasul, gimana sih doa yang simpel tentang dunia? Rasul ngajarin sederhana. Ya, kata Rasul, doanya Allahumma ya inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Oh, maaf. Ini aja. Ya Allah, kami minta cukup dan kami minta sehat. Udah dapat dunia. Ya kan? Coba kalau salah satu nggak ada, nggak enak. Bukan cukup, lebih lagi duitnya. Sampai nggak berseri misalnya. Tapi sakit, nggak bisa nikmatin. Atau sehat, tapi nggak punya duit, pusing juga. Ya kan? Iya, udah dua ini aja. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Ini udah dapat. Atau pakai doa yang keren lagi, doa sapu jagat. Ya kan? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta bahagia di dunia, minta bahagia di akhirat, minta dijauhkan dari neraka. Udah. Ya, tinggal doanya dengan santai. Boleh nanti kalau tinggal nambahin minta ya istri yang soleha, minta anak yang soleha, silahkan aja. Kemudian juga bicara doa juga nggak harus pakai bahasa Arab.
Nggak harus. Boleh dengan bahasa kita kalau kita belum bisa. Ya, karena ada orang juga semangat doanya pakai bahasa Arab. Tapi karena nggak fasih, salah artinya. Ada yang gini, Allahumma lanjut nih. Ya. Rabbana. Ya. Fir lana. Ya Allah ampunilah dzunubana. Ampunilah dosa-dosa kami. Bagus. Ternyata ada yang nggak fasih. Baca dza jadi ja. Ya Allah ampunilah kalau kami junub. Ya. Saya yang tadinya mau amin nggak jadi amin, diam saya. Padahal luar biasa. Oh ya, Rabbana ighfir lana junubana. Ya Allah ampunilah kalau kami junub. Tinggal mandi wajib aja cukup. Ya kan? Ya kalau nggak fasih ya jangan dulu. Makanya ngajinya yang benar. Gigit lidahnya dzunubana. Atau dia fasih tapi ngantuk sholat subuh. Rabbana ighfir lana junubana. Ya Allah. Ya. Jadi kalau bisa nih nggak jadi amin itu udah. Ya. Dan ini ada beberapa. Atau doa yang lain apa tuh? Ya. Ada yang hamdan na'imin. Ya. Lalu hamdan syakirin. Ini juga kadang-kadang nggak fasih nih. Ainnya jadi alif. Hamdan na'imin. Ya, harusnya na'imin orang-orang yang mendapat nikmat memuji Allah. Ini pakai alif. Hamdan na'imin orang yang tidur memuji Allah. Udah Nabi kali. Kalau Nabi kan gitu ya. Tidur juga masih melek. Ya, hatinya. Nah, yang repot yang kedua nih. Hamdan syakirin. Bagus. Orang yang bersyukur memuji Allah. Ini enggak fasih jadi sin. Hamdan syakirin. Orang yang mabok. Maboknya mabok bukan mabok laut, mabok minuman keras. Masa orang mabok muji Allah? Udah gitu amin, amin semua lagi satu ini ya, satu masjid. Aduh. Makanya saya kalau udah doa dengerin dulu. Ntar amin, ntar enggak. Ya. Ini repotnya kalau bisa bahasa Arab. Ya. Makanya juga kadang-kadang dosen dulu waktu masih kuliah suka nanya, gimana sih Indonesia sih doanya? Ngaco katanya, ya kayak gini-gini nih. Aduh, ya kita mohon maaf aja, maaf. Ya mereka semangat tapi tadi ya kadang disuruh belajar hijaiyah aja kabur. Ya, coba ayo sini yuk kursus baca Quran. Besok bawa Iqra ya, kabur, nggak ada yang mau Iqra, emang bocah. Iya kan? Padahal emang dari situ belajarnya. Gitu ya. Jadi bukan nggak boleh, silahkan berdoa dengan bahasa yang kita pahami. Kalau dengan bahasa Arab kitanya belum fasih. Karena tadi Allah Maha tahu. Cuma yang penting jangan tergesa-gesa karena kita sedang minta. Minta itu kan memohon, mengharap. Kalau kita ngebut kayak nantang, woi minta duit, woi minta duit, woi gitu kan? Itu maksa namanya. Ya kan? Minta pelan lah. Ya kan? Yang namanya kita minta kan pelan-pelan, ada adabnya. Maka tadi adabnya, walaupun kita cuma baca Alhamdulillahirrabbilalamin itu sudah adab. Itu ya. Jadi ini koreksi saja ya buat kita semua. Jadi hati-hati. Kalau khawatir takut doanya nanti salah, ya doanya pelan-pelan aja atau Rabbana atina aja udah yang kenceng ya, gitu kan, baru pas ujung baru kenceng Rabbana atina ya. Intinya hati-hati. Kalau belum bisa pakai bahasa yang lain dulu yang kita bisa. Ya, atau misalnya kita udah hafal doa nih, datanglah ke imam misalnya, ke imam. Pak Imam coba nih saya sudah hafal doa bahasa Arab. Dengerin ya, masih ada yang salah nggak gitu. Nggak ada masalah. Oh kalau imam bilang, oh enggak udah bener Pak. Imam juga sama, jangan takut nyalain, salahin aja. Itu salah tuh. Harusnya begini hurufnya, nggak masalah.
Ya, kita juga kalau disalahin jangan ngambek. Disalahin ngambek. Ada orang tadarusan sehari, besok nggak ngaji lagi. Salah melulu tadarusan, ya emang salah. Ya, masa baca alhamdulillahirabbil ngalamin gitu kan? Nggak, bukan ngapa. Oh, di kampung saya ngalamin semua. Ya salah bagaimana? Emang ini pakai bahasa kampung dia, bahasa Arab. Ya. Oke ya, ada yang lain silakan. Izin bertanya Iya. tentang ini isti'malu lafzul basmalah, Ustaz. Jadi kalau Rasulullah kan mau berwudu itu pakai basmalah ya, nggak sah kalau nggak pakai basmalah. Sedangkan sebelum sholat nggak pakai basmalah di dalam riwayat dikatakan nggak pakai basmalah. Namun ada orang yang pakai basmalah gitu, Ustaz, kan nggak mengikuti Rasulullah gitu. Gimana menurut Ustaz yang seperti itu? Kemudian di dalam toilet kan kita nggak boleh berzikir ya, Ustaz. Di dalam Toilet. Sedangkan ketika kita pengen berwudu gitu, tempat wudunya cuma ada di kerannya, cuma ada di dalam toilet gitu. Nah kalau tadi kan sebelum wudu kan basmalah dulu. Jadi gimana penggunaan basmalah ketika kita di dalam toilet itu gitu, Ustaz? Pertanyaannya seperti itu, Ustaz. Oke ya. Bicara wudu itu ada di surat 5 ayat 6 Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ladzina amanu, hai orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah, kalau kalian mau salat, ya wajib wudu nih ya. Yang pertama, faksilu wujuhakum. Cuci muka. Wa aidiyakum ilal marafiq. Tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum. Usap ya kepala. Bukan rambut, bilangnya kepala. Jadi kalau nggak ada rambutnya tetap diusap. Ya kan kalau bilangnya rambut, Pak saya udah nggak ada rambut, apa yang diusap? Iya, orang diusap kepala. Ya. Wa arjulakum ilal ka'bain, lalu cuci kaki sampai mata kaki. Nah, ini yang wajib. Ya, bicara mana anggota wudu yang wajib? Ya, 4 ini. Lalu nanti ada hadis yang lain, innamal a'malu binniyat, bahwa ibadah itu pakai niat. Tambahin lagi niat. Lalu ulama mengatakan bahwa Rasul itu kalau wudu tertib. Ya, enggak ngacak, enggak kaki dulu, terus muka enggak, maka tambahin lagi tertib. Nah, inilah ya wudu minimalis. Bahasa saya ya, ada kita, enggak ada di kitab bahasa saya. Wudu minimalis. Jadi kalau kita airnya sedikit, misalnya cuma tadi ya gelas, air mineral gelas, itu bisa buat wudu, ya pakai ini aja. Setelah niat, kemudian cuci muka, tangan sampai siku, usap sebagian kecil kepala. Kalau mazhab Syafi'i 3 helai rambut pun sah. Baru kemudian cuci kaki, kok cuci ya. Cuci kaki sampai mata kaki. Kemudian tertib. Nah, ini yang wajib. Terus gimana baca basmalah? Baca basmalah sunnah, enggak wajib. Itu satu. Ya, baca basmalah ketika wudu bagian dari sunnah. Dan yang tidak ada di sini ini semua sunnah. 3 kali sunnah. Kanan duluan sunnah. Ya, kumur-kumur, hidung dan seterusnya itu sunnah. Yang wajib ini. Yang makanya saya bilang wudu minimalis. Ya, terutama kalau kita tadi ya airnya sedikit, silakan wudu ini. Kemudian ketika kita di toilet gimana? Kita mau wudu, ya nggak usah baca bismillah. Kan kita di toilet nggak boleh menyebut nama Allah. Seandainya mau pun baca bismillahnya dalam hati. Ya. Kok begitu? Karena nanti ada hadis yang lain yang mengatakan bahwa Rasul itu yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasul selalu zikir kepada Allah. Jadi ketika di toilet Rasul zikirnya dalam hati. Kita pun kalau tetap mau baca bismillah ketika wudu, baca bismillahnya kalau di toilet dalam hati. Kan itu ada ya kerannya gabung toilet sama ya tempat wudu, ya sudah. Kalau itu dianggap toilet, baca bismillahnya dalam hati. Ya. Gitu ya. Terus tadi apa yang kedua?
Iya, sebelum sholat mau baca apa aja nggak ada masalah karena dia bukan bagian dari sholat. Kan sholat dimulai dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Ya, sebelum sholat ada yang baca bismillah, ada yang baca a'udzubillah, ada yang baca an-nas, ada yang baca al-falaq. Ya, mau langsung takbir pun nggak ada masalah, yang penting niat. Ya, karena ibadah tuh harus pakai niat. Yang penting niat. Nih. Niatnya gimana? Ulama sepakat bahwa niat itu dalam hati. Seluruh ulama sepakat niat itu dalam hati. Ya. Nah, yang beda itu nanti bolehkah melafazkan niat untuk menguatkan yang ada di dalam hati. Itu yang beda. Ya, jadi kalau bicara niat pusatnya dalam hati. Ada bahasa menyengaja, ya, berniat untuk sholat. Nanti tergantung dia mau dianggap syarat atau dianggap rukun. Dianggap syarat sebelum takbir, dia menyengaja dalam hati niat. Tapi kalau dianggap rukun, ketika takbir dia sambil niat. Itu mazhab Syafi'i. Ya. Nah, lalu ada yang ingin mengucapkan lafaz niat. Tujuannya apa? Menguatkan yang ada dalam hati. Jadi kalau yang diucapkan dengan yang di hati beda, yang benar yang dalam hati. Kalau dalam hatinya niat sholat asar, tapi yang diucapkan usoli fardhu zuhri, ya sholat asar. Karena yang ya niat itu yang benar dalam hati. Gitu ya. Jadi kalau beda antara mulut dengan hati, yang betul hatinya karena pusat niat dalam hati. Nah, cuma nanti bicara niat tadi beda pendapatnya ketika bicara harus diucapkan enggak? Enggak ada yang bilang harus. Enggak ada. Ya, mazhab Hanafi mengatakan makruh, bahkan makruh diucapkan. Sebaiknya enggak usah. Ya. Lalu Maliki mengatakan mubah. Mau diucapkan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Tapi mazhab Maliki menekankan buat orang yang suka lupa. Ya, begitu rakaat kedua dia baru mikir, ini saya sholat apa ya? Nah, kalau ada yang kayak gitu, kata mazhab Malik sebaiknya dia ucapkan sebelum takbir. Dia keraskan. Nah, kata mazhab Syafi'i sunnah. Makanya dalam mazhab Syafi'i mau wudu nawaitul wudu'a, mau sholat usolli, mau puasa nawaitu somagodin, karena mengucapkan melafazkan niat sunnah untuk menguatkan yang dalam hati. Semua sepakat pusatnya dalam hati, nggak diucapkan pun nggak ada masalah. Tapi mazhab Syafi'i kalau mengucapkan nambah pahala karena sunnah. Nah sekarang ribut, oh usolli bid'ah, nggak usolli bid'ah, ya dua-duanya nggak paham. Ya, padahal semua sepakat niat itu dalam hati. Yang diucapkan hanya untuk menguatkan yang dalam hati, itu pun ulama beda pendapat. Dan yang bilang makruh, boleh dan sunnah. Yang bilang wajib nggak ada, yang bilang haram nggak ada. Lah sekarang berantem. Ditanya nggak ada yang ngerti. Ya, kata yang usoli, ya nggak usoli bid'ah. Kata yang nggak usoli, yang usoli bid'ah. Ya dua-duanya bid'ah itu. Ya kan? Ya, wallahu a'lam. Itu ya. Jadi basmalah termasuk sunnah tidak wajib. Ya, kalau mau diucapkan kalau dalam toilet, ya sudah dalam hati saja. Ya, karena kalau berzikir di dalam toilet hukumnya makruh, nggak boleh. Ya, wallahu a'lam. Oke, ada yang lain? Cukup, udah lewat. Cukup? Oke. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.